Hai anak-anak Indonesia, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi ajar cerita bergambar untuk siswa SMP kelas 7 Fase D. Selamat menyaksikan. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah sebuah bentuk narasi yang menggabungkan elemen teks dan ilustrasi atau gambar untuk menyampaikan cerita kepada pembaca. Biasanya cerita bergambar digunakan untuk menyajikan kisah dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi anak-anak. Tujuan cerita bergambar diantaranya memudahkan pemahaman cerita dengan bantuan ilustrasi atau gambar, meningkatkan minat baca terutama bagi anak-anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas pembaca, menyampaikan pesan moral atau edukatif dengan cara yang menarik. Selanjutnya, mari kita lihat unsur-unsur dari cerita bergambar. Jadi, cerita bergambar terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, tokoh, yang kedua, latar, yang ketiga, alur, kemudian yang keempat, tema, yang kelima adalah amanat, yang keenam, gaya bahasa, yang ketujuh, gambar dan atau ilustrasi, dan yang kedelapan yaitu sudut pandang. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu unsur-unsur dari cerita bergambar. Yang pertama yaitu tokoh atau karakter. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam cerita bergambar, tokoh divisualisasikan dengan gambar dan biasanya dilengkapi dengan ekspresi wajah serta gaya tubuh yang memperkuat emosi dan tindakan mereka. Jenis-jenis tokoh terbagi atas yaitu tokoh utama atau tokoh sentral yang menjadi fokus utama cerita dan tokoh tambahan atau tokoh pendukung yang membantu mengembangkan alur cerita. Jika tokoh dibedakan atas watak, maka tokoh terbagi atas tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh baik yang sering menjadi pahlawan. Antagonis adalah tokoh jahat yang sering menimbulkan konflik. Dan tritagonis adalah tokoh pendukung yang netral. Unsur yang kedua yaitu latar atau setting. Latar menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Dalam cerita bergambar, latar biasanya digambarkan secara visual melalui ilustrasi. Jenis-jenis latar yaitu latar tempat di mana kejadian terjadi, contohnya di sekolah, hutan, kota, dan sebagainya. Latar waktu misalnya kapan kejadian terjadi, contohnya pagi, malam, masa depan, dahulu, dan sebagainya. Dan kemudian ada latar suasana, yaitu kondisi emosional cerita. Misalnya apakah ceritanya tegang, bahagia, ataupun sedih. Unsur yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara kronologis atau campuran. Struktur alur yaitu yang pertama pengenalan. Di sini mulai memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita. Struktur kedua yaitu pemunculan konflik. Jadi di sini dalam cerita masalah sudah mulai muncul. Struktur ketiga yaitu puncak konflik atau klimaks. Di sini ketegangan atau masalah sudah mencapai titik tertinggi. Kemudian struktur berikutnya yaitu penyelesaian, di mana konflik diselesaikan dan cerita berakhir. Unsur berikutnya yang keempat yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Tema dapat berupa persahabatan, keberanian, keadilan, kasih sayang, petualangan, dan lain-lain. Tema biasanya tersirat dan dapat ditangkap melalui keseluruhan isi cerita.
Unsur berikutnya yaitu amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita kepada pembaca. Bisa berupa nasihat, ajakan, atau pelajaran hidup yang dapat diambil dari cerita tersebut. Unsur yang keenam yaitu gaya bahasa atau dialog dan narasi. Dalam cerita bergambar, gaya bahasa yang digunakan yaitu dialog antar tokoh, biasanya ditulis dalam balon kata. Kemudian ada narasi atau penjelasan singkat dari pengarang di luar percakapan tokoh, biasanya untuk memperjelas situasi. Gaya bahasa harus sesuai dengan karakter tokoh dan situasi cerita, bisa formal, santai, lucu, atau emosional. Selanjutnya unsur yang ketujuh yaitu gambar atau ilustrasi. Ini adalah unsur paling khas dari cerita bergambar. Fungsi gambar antara lain memperjelas isi cerita, menunjukkan ekspresi dan gerakan tokoh, menunjukkan latar dan suasana, menambah daya tarik visual. Gambar dan teks saling melengkapi. Bahkan dalam beberapa cerita bergambar, gambar bisa lebih dominan daripada teks. Unsur selanjutnya yang kedelapan yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Dalam cerita bergambar ini bisa tergambar dari narasi atau dialog. Apakah sudut pandangnya sebagai sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata aku atau saya, atau sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan nama tokoh atau kata dia.